Transistor bipolar atau BJT mempunyai 3 kaki, yaitu emitter, basis, dan kolektor. Kalau kita membeli transistor, misalnya untuk proyek, kita akan dapatkan tergantung jenis transistornya, berbagai jenis packaging seperti ini. Ada yang power transistor seperti ini, ada yang signal, small signal transistor seperti yang ini. Nah, kalau kita mendapatkan transistor semacam itu untuk proyek, kita mungkin bingung yang mana basisnya, yang mana kolektornya, yang mana emiternya. Itu yang disebut pin assignment. Kaki mana basis, kaki mana emitter, kaki mana kolektor. Ada berbagai cara untuk menentukan pin assignment dari transistor BJT. Cara yang paling mudah adalah buka internet, download datasheet transistor yang bersangkutan. Di dalam datasheet itu selalu ada informasi mengenai pin assignment. Cara yang lain adalah kita bisa menggunakan analog ohmmeter untuk mengecek pin assignment tersebut, untuk menentukan kaki mana yang basis, kaki mana yang kolektor, kaki mana yang emitter, dan juga untuk menentukan transistor itu jenis NPN ataukah PNP. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengeksplorasi metode yang kedua tersebut, yaitu kita akan mencoba kalau kita mendapatkan transistor untuk katakanlah proyek kita, yang mana kaki basis, mana kolektor, mana emitter, kita manfaatkan ohmmeter analog untuk mengukurnya, sehingga tidak salah lagi dalam pemasangannya. Sekarang kita akan menentukan kaki-kaki transistor, yang mana kaki basis, mana kolektor, mana emitter, untuk transistor bipolar dengan menggunakan ohmmeter analog. Pertama, kita coba dulu pahami multimeter itu sirkuitnya seperti apa. Inti dari multimeter adalah sebuah meter kumparan putar yang ada polaritasnya plus sini, minus sini. Artinya dia jarumnya akan menyimpang ke arah yang benar, yaitu ke arah sebelah kanan. Kalau ada dapat positif sini, dapat negatif sini, artinya arus mengalir dari kanan ke kiri. Nah, kaki yang sebelah sini dihubungkan ke common, jadi semua akan lari ke sana, kaki common. Kalau kita mau mengukur arus, maka positif dari rangkaian luar kita hubungkan ke sini lewat resistor, direduksi oleh resistor shunt, maka akan ada arus yang mengalir tetap dari arah kanan ke kiri, menyebabkan meternya itu menyimpang ke sebelah kanan. Kalau kita mau mengukur tegangan atau resistansi, kita hubungkan lead yang merah ini ke sini, di mana kalau mau mengukur tegangan seperti posisi selektor switch sekarang, kita kasih tegangan positif dari rangkaian ukur kita ke lead merah yang di sini, negatif ke kaki common yang ada di sini, maka akan ada terjadi arus dari sini ke sini, lalu ke sini melewati meter kumparan putar, juga bergerak dari kanan ke kiri, meternya menyimpang ke arah kanan, menyimpang dalam arah yang benar, dan dia arusnya direduksi oleh tegangan ini yang menjadi alat untuk memilih range voltage dari multimeter ini. Sekarang kalau multimeter ini mau digunakan untuk mengukur tahanan, maka
kaki leads ini kita gunakan bersama common untuk kita sambungkan pada resistor luar yang kita mau ukur. Selector switch kita pindah ke posisi ohm, maka kita lihat agar arusnya tetap dari kanan ke kiri di meter kumparan putar, maka harus ada sumber tegangan yang positifnya ada di sini, negatifnya ada di sini. Nah, artinya untuk kasus ohmmeter analog ini kita akan melihat leads yang warna merah, yaitu yang ini, akan mendapat terhubung ke kutub negatif dari baterai, sementara leads yang warna hitam, yaitu common, terhubung ke kutub positif dari baterai. Jadi ini sedikit terbalik coding warnanya untuk penggunaan sebagai ohmmeter. Kabel merah dapat negatif dari baterai internal, kabel hitam dapat positif dari baterai yang ada di internal meter. Ini supaya arah putaran jarum dari meter kumparan putarnya tetap putar ke arah yang benar, yaitu ke sebelah kanan saat ada resistor dihubungkan ke leads antara kedua leads hitam dan merah dari meteran ini. Nah, prinsip ini akan kita pakai untuk pengukuran transistor nantinya. Kita mulai lebih dahulu untuk transistor jenis NPN. Sekarang kita mencoba menggunakan ohmmeter analog untuk menentukan pin atau kaki dari transistor jenis NPN. Pertama kita hubungkan seperti ini, di mana kabel merah kita hubungkan ke kolektor, kabel hitam ke basis, maka kita akan mendapatkan tegangan negatif di kolektor, tegangan positif di basis, maka junction antara basis ke kolektor akan mendapatkan bias maju, tahanannya akan kecil, sehingga jarum dari ohmmeter itu akan menyimpang. Kalau kita balik kabelnya, maka dia akan menjadi reverse bias, jarumnya tidak menyimpang. Kemudian kalau kita pindahkan ke kaki basis dan emitter, maka pada yang sebelah pojok ini kita akan mendapatkan negatif tegangan ke basis, positif tegangan ke emitter, maka junction basis emitter akan mendapatkan reverse bias, tahanannya akan besar, maka jarum dari ohmmeter tidak akan menyimpang. Kalau kita balik kabelnya, maka dia akan berubah menjadi forward bias, basis mendapat positif dan emitter mendapat negatif. Tahanan dari dioda forward bias akan sangat kecil, sehingga jarum dari ohmmeter itu akan menyimpang. Dari 4 konfigurasi ini, kita bisa menentukan kaki yang mana yang merupakan basis dari transistor itu, dan transistornya jenis apa. Kalau kabel hitam nempel ke basis, di mana kabel yang merah ke kaki kolektor maupun ke emitter, dua-duanya jarumnya jalan, maka yang kabel hitam ini adalah terkonek ke basis. Kita bisa menentukan bahwa kaki ini adalah kaki basis, sementara karena kabelnya hitam, dia mendapat positif dibanding dengan kedua kaki yang lain, dia akan menyimpang jalan forward bias, maka kita bisa menyimpulkan transistor ini adalah jenis NPN. Kemudian kalau kita membiarkan basisnya open, lalu kita menghubungkan kabel dari ohmmeter itu ke baik konfigurasi seperti di atas maupun seperti di bawah, maka kedua konfigurasi ini
basis emitter, dioda basis emitter sama sekali tak pernah mendapatkan forward bias, sehingga tahanan antara kolektor ke emitter menjadi sangat besar, transistor ini off, maka jarum dari ohmmeternya tidak akan menyimpang untuk yang atas maupun yang bawah. Kemudian kalau kita menggunakan tahanan yang bernilai mungkin besar antara basis yang tadi kita sudah ketahui dengan kabel yang warnanya sesuai saat dia connect ke basis, maka jarum ohmmeter ini menyimpang. Dalam contoh ini adalah kabel hitam. Jadi kita hubungkan kabel hitam ini ke basis, maka untuk kondisi ini, untuk yang di atas tetap transistornya itu akan off, sementara untuk yang di bawah transistornya itu akan conduct sedikit. Kenapa? Karena dioda basis emitter mendapatkan bias melalui resistor ini datang dari positif yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang kita kenal dengan fixed bias, di mana karena basis emitter mendapatkan bias maju, maka akan conduct antara kolektor emitter, maka tahanannya akan mengecil, jarum dari ohmmeter itu akan menyimpang di sini. Sekarang kita lihat demonstrasinya. Sekarang kita akan mencoba, kita mempunyai transistor, ada yang ini mungkin tidak terlalu jelas, ini adalah transistor, kalau kita baca itu adalah tipe 9012. Kemudian ada satu transistor lagi, ini transistor power. Kalau kita lihat di bawah kamera, kita miringkan sedikit, sebenarnya kita akan membaca tipenya, ini adalah transistor tipe TIP41C. Nah, sekarang anggaplah kita tidak mau melihat kakinya lewat datasheet, kita ingin mengukur sendiri dengan menggunakan ohmmeter, ya. Nah, ini ada multimeter, ya. Saya mempunyai sebuah multimeter, lalu saya punya selector switch, saya taruh dia di ohmmeter, ya, kali 1 boleh, kali 10 boleh. Lalu ini adalah kabel dari multimeter itu. Kabel hitam saya harus hubungkan ke masukan yang ada tulisan common, ya, saya masukkan ke sana. Kemudian kabel merah saya hubungkan ke colokan atau outlet yang ada tulisan ohmnya. Nah, sekarang karena selector switch dan kabel sudah sesuai, maka multimeter ini sekarang berfungsi sebagai ohmmeter. Kalau saya kontakkan kedua leads, saya akan melihat dia menyimpang. Itu adalah ohmmeter. Sekarang saya ambil transistor yang saya mau ukur, misalnya yang power transistor ini, saya tidak tahu yang mana basis, mana emitter, mana kolektor. Saya coba menggunakan kedua leads ini, kabel merah dan kabel hitam. Saya coba aja kontakkan kemanapun, saya cari sampai dia ada yang menyimpang. Ini tidak menyimpang, ini tidak menyimpang, lalu ini tidak menyimpang, ini tidak menyimpang. Lalu kalau saya balik begini, saya akan dapat, oh ini menyimpang. Kalau dibalik tidak menyimpang, ini menyimpang, dibalik tidak menyimpang, berarti
ini ke sini dan ini ke sini adalah junction yang serupa. Dia terkena kabel hitam menyimpang ya ke temannya, yang merah ke temannya dia menyimpang. Berarti ini mendapat tegangan positif terhadap elektroda lain dia menyimpang. Ini adalah basisnya. Dan yang menyimpang adalah saat dia dikenai kabel hitam, berarti dia dapat positif. Kalau dapat positif dia menyimpang, temannya negatif dia menyimpang, maka dia adalah tipe P. Jadi basisnya tipe P, maka kolektor dan emiternya adalah tipe N. Jadi dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa ini adalah transistor tipe NPN. Dan yang menyimpang saat dia kena ke manapun dengan kabel yang warnanya sama, maka ini adalah basis. Kita tandai dia sebagai basis, katakanlah kita bengkokkan sedikit, kita pegang dia dengan satu tangan, lalu dengan tangan lain kita memegang multimeter punya lead, kita sentuh dengan tangan lain yang tadi kena warna hitam di basis dia jalan, kita sentuh dia, berarti sebenarnya kita memberikan sebuah resistansi yang cukup besar dari badan manusia ini antara basis dengan leads ini yang bertegangan positif. Ini akan kita gunakan untuk memberi bias pada transistor tersebut. Kita coba, kita naikkan dulu range ukur ohm meternya. Kita coba apakah dia menyimpang. Nah, ini dia akan menyimpang sekira-kira hampir setengah dari skala. Ini dia menyimpangnya sangat kecil, berarti yang ini yang menyimpangnya lebih banyak. Kita bisa simpulkan yang kena kabel yang kita pegang yang berwarna sama dengan saat kena basis dia jalan, itu adalah kolektor. Jadi kita sudah tahu ini adalah basis, ini adalah kolektor, maka yang satu lagi adalah emitter. Nah, untuk transistor power sebenarnya cukup mudah untuk mengenali kaki kolektor karena yang terhubung ke heatsink adalah kolektor. Kita lihat ini harus nyimpang. Nah, ini terhubung. Ini adalah kolektor yang tengah. Kalau ini tidak menyimpang, artinya ini bukan kolektor. Itu adalah transistor power, dan yang tadi kita ukur adalah jenis transistor NPN, yaitu yang kena kabel warna hitam lalu kabel merah ke kaki lainnya, dia selalu menyimpang. Jadi basisnya tipe P. Jadi transistor ini NPN. Berarti dari pengukuran tadi kita dapatkan untuk transistor jenis TIP 41C ini, kakinya adalah ini basis, yang tengah adalah kolektor, dan yang paling kanan adalah emitter. B, C, E. Kita bisa cocokkan dengan datasheetnya. Ini adalah datasheet dari transistor yang tadi baru saja kita ukur, yaitu tipe TIP 41C. Di dalam datasheet biasanya selalu ada informasi mengenai pin assignment dari komponen yang bersangkutan. Nah, di sini kita lihat ini adalah pin assignment-nya. Ini adalah bentuk dari transistornya yang TIP 41C. Packagingnya disebut jenis TO220. Dan kaki-kakinya adalah kaki 1, kaki 2, kaki 3, di mana kaki satunya adalah base, kaki 2 yang tengah adalah kolektor, kaki 3 yang paling kanan adalah emitter. Jadi kaki dari transistor ini adalah B,
CE, dan ini sesuai dengan hasil ukur kita tadi. Sekarang kita coba melakukan hal yang serupa untuk transistor jenis PNP. Sekarang kita mencoba menggunakan ohmmeter analog untuk menentukan pin dari transistor jenis PNP. Kita pertama-tama konfigurasikan seperti ini, maka kita akan memberi tegangan negatif ke kaki kolektor dan kita akan memberikan tegangan positif ke kaki basis, maka junction basis ke kolektor itu akan mendapatkan reverse bias sehingga jarumnya tidak menyimpang. Kalau kita balik, dia akan menjadi forward bias sehingga jarumnya akan menyimpang. Kemudian kita coba lakukan hubungan antara basis dengan emitter dengan konfigurasi seperti gambar yang di bawah, maka kita akan memberikan tegangan negatif ke basis, positif ke emitter, maka junction basis emitter akan mendapatkan forward bias sehingga jarum dari ohmmeter itu akan menyimpang. Lalu kalau kita balik kabelnya, maka dia akan menjadi reverse bias, maka jarumnya tidak menyimpang. Dari sini kita bisa menentukan kaki mana yang merupakan basis dari transistor ini, yaitu kaki yang terhubung ke kabel yang berwarna merah, baik ke kaki hitamnya, kabel hitamnya, baik ke kolektor maupun ke emitter, jarumnya dua-duanya akan menyimpang. Kalau basis dibiarkan open, kemudian kita mengukur dengan ohmmeter itu ke kolektor dan emitter, baik konfigurasi seperti yang di atas maupun di bawah, kedua-duanya jarum dari ohmmeter tidak akan menyimpang karena basis emitter tidak mendapatkan forward bias. Kalau kita menggunakan tahanan yang cukup besar, misalnya dari badan manusia, untuk menghubungkan kaki basis dengan kabel yang tadi dia menyimpang kalau terkena basis, yaitu kabel warna merah pada kasus ini, kita akan mendapatkan rangkaian yang seperti di kanan sebelah atas dan sebelah bawah. Tentu kita akan tahu bahwa untuk hubungan yang sebelah bawah, basis emitter tidak mendapatkan bias maju sehingga jarumnya tidak menyimpang. Sementara yang sebelah atas antara basis dengan emitter mendapatkan bias maju di mana tegangan negatif dari kolektor lewat resistor besar ini akan memberikan arus ke basis yang menyebabkan basis emitter itu mendapatkan bias maju. Ini pada prinsipnya serupa dengan bias yang disebut fixed bias pada konfigurasi common emitter. Kita lihat demonstrasinya. Sekarang kita akan mencoba mengukur transistor yang ini adalah 9012 ya. Kita coba menggunakan leads ini, kita coba cari yang mana yang kena ke tetangga itu dia akan menyimpang. Ini tidak menyimpang, ini tidak menyimpang. Ini menyimpang, ini menyimpang. Coba ini menyimpang. Ya. Berarti dia kaki yang tengah kalau terkena kabel merah,
kaki hitam ke kaki lain itu selalu menyimpang. Jadi kaki yang tengah kita tahu dia adalah basis. Kita bengkokkan misalnya, dan dia menyimpang saat terkena kabel merah, berarti saat dia mendapat polaritas baterai negatif tipe N, ya. Basisnya tipe N karena dia terkena kabel merah, dia baru menyimpang. Basisnya tipe N, berarti kolektor atau emiternya dua-duanya adalah tipe P. Jadi ini kita sudah tahu adalah transistor tipe PNP. Sekarang tadi adalah kena kabel merah, dia menyimpang. Kita sentuh kabel merah dengan jari di satu tangan, dan jari di tangan lain kita sentuhkan ke basis. Lalu kita coba untuk kedua kaki yang kita tidak tahu yang mana kolektor mana emitter, kita coba ini menyimpang kira-kira sampai setengah, ini menyimpang lebih banyak, berarti ini adalah kolektor yang terkena kabel yang warnanya sama yang kita pegang dengan jari tadi, itu menyimpang lebih banyak. Itu berarti lebih konduktif, ya, antara kolektor emitter, itu adalah kolektornya. Jadi transistor ini lewat pengukuran ini kita tahu E emitter, basis, dan kolektor. E, B, C. Kita bisa cek, cocokkan dengan datasheet, ya. Transistor tipe 9012, apakah benar kakinya adalah E, B, C. Ini adalah datasheet dari transistor tipe 9012 yang baru saja kita ukur. Dan terlihat ini adalah packaging dari transistor tersebut yang disebut tipe TO92, di mana kaki sebelah paling kiri dilihat dari sisi yang datar adalah kaki 1, kaki 2, kaki 3, dan kita lihat kaki satunya adalah emitter, kaki 2-nya adalah basis, kaki 3-nya adalah kolektor. Jadi kaki-kaki dari transistor ini adalah E, B, C, dan itu cocok sesuai dengan hasil ukur kita tadi. Demikian demonstrasi mengenai bagaimana menentukan pin assignment dari transistor dengan menggunakan ohmmeter. Terima kasih.